Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, pertama-tama kita tidak lupa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, baik, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang cerita pendek atau biasa dikenal dengan cerpen. Nah, kira-kira pasti tidak asing lagi ya mengenai materi cerpen tersebut. Karena pasti kalian sudah membaca cerpen atau mungkin juga sudah banyak sekali mendengar kata-kata cerpen itu atau cerita pendek tersebut. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang cerpen. Kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat 3 halaman, paling sedikit 3 halaman untuk membuat cerita cerpen. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke materi. Di sini Ibu sudah ada PowerPoint tentang materi kita. Yang pertama adalah di sini yang pertama kita akan membahas pengertian cerpen. Nah, apa sih pengertian cerpen tersebut? Nah, cerpen itu adalah cerita pendek yang hanya berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Nah, pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. Dan cerpen juga salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Nah, contohnya prosa fiksi itu seperti novel, novelet, dan juga cerpen. Nah, jadi pada cerita cerpen tersebut, karena dia ceritanya relatif singkat dan biasa hanya terdiri dari 10.000 kata, berbeda dengan novel yang dia bisa saja lebih dari 10.000 kata, dan dia punya cerita itu berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen itu cenderung lebih padat karena dia hanya menceritakan satu kejadian dan biasa hanya berfokus pada satu tema saja. Baik, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Nah, yang pertama, seperti yang Ibu jelaskan tadi, cerpen itu hanya terfokus pada satu tokoh saja. Kemudian biasanya cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Dan cerita yang ditulis menggunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Karena biasanya cerita cerpen itu biasanya dari cerita kita sehari-hari. Jadi kata-katanya itu mudah dipahami. Kemudian yang keempat, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Nah, ceritanya itu tidak seperti novel yang mempunyai banyak sekali latar ataupun cerita-cerita yang banyak sekali penjelasannya. Berbeda dengan cerpen ini, dia relatif padat dan langsung tertuju pada tujuannya. Kemudian yang kelima, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Karena seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena dia hanya berfokus pada cerita dan hanya pada satu tema. Jadi dia hanya cenderung menjelaskan satu atau dua tokoh saja dalam ceritanya. Kemudian yang keenam, cerita dibuat hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Kemudian lanjut, kita membahas tentang struktur cerpen. Cerpen ini memiliki 6 struktur. Nah, yang pertama, abstrak.
Abstrak ini merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita untuk menggambarkan keseluruhan cerita. Nah, di bagian abstrak ini bagian yang menggambarkan keseluruhan cerita. Keberadaan abstrak ini di dalam cerpen biasanya bersifat opsional, maksudnya mungkin ada yang menggunakan dan juga mungkin tidak. Kemudian yang kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita, seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Nah, di bagian ini kita juga bisa menemukan pengenalan para tokoh di dalam menata adegan dan hubungan antar tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga, komplikasi. Komplikasi ini menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, di sini di dalam komplikasi ini atau puncak konflik ini biasanya menceritakan puncak masalah yang dialami oleh tokoh utama. Dan masalah itu tentu saja tidak dikehendaki oleh sang tokoh. Nah, di bagian ini pula hal yang paling menegangkan dalam alur cerita cerpen tersebut. Nah, dan juga akan menceritakan tentang urutan kejadian dan berhubungan dengan sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut di dalam cerita tersebut. Kemudian lanjut struktur yang keempat, yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Jadi yang sebelumnya yang di struktur komplikasi itu merupakan tahap konflik yang awal. Nah, di tahap evaluasi ini konfliknya semakin memuncak. Konflik yang mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Kemudian yang kelima yaitu resolusi. Resolusi ini merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Kemudian yang keenam, koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Ya, seperti kita menceritakan tentang cerita keagamaan. Nah, di situ pasti ada pesan moral yang sesuai dengan yang kita ceritakan tadi ya tentang agama, pasti dia punya pesan moralnya juga tentang agama, tentang sosial, budaya seperti itu. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Nah, yang pertama, unsur ekstrinsik. Nah, di dalam unsur ekstrinsik ini ada tema, tokoh, dan penokohan, kemudian latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan unsur intrinsik yaitu tema. Tema ini merupakan unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada ceritanya. Ada berbagai tema yang biasa dibahas dalam cerpen, mulai dari tema asmara, sosial, budaya, sampai ke keluarga. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen atau cerita pendek. Tokoh ini biasa terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Dalam cerita pendek, ada tokoh yang berperan sebagai orang baik, orang jahat, atau orang biasa-biasa saja. Dan penokohan dapat dikenalkan dengan cara mendeskripsikan melalui dialog yang dilakukan
si tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian latar. Latar ini merupakan unsur di mana latar belakang terjadinya cerita. Selain latar, itu biasanya ada waktu. Kan latar meliputi latar tempat, latar waktu kejadian. Seperti peristiwa yang sedang terjadi pada cerita tersebut. Kemudian alur. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Nah, pada umumnya alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik, masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur yaitu seperti alur maju, mundur, dan alur campuran. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang yang pertama, yang terdiri dari pelaku utama. Seperti contoh dalam ceritanya itu penggunaan kata aku, yang merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari kata dia, penggunaan kata dia. Itu menjadikan tokoh utama dan pengamat yang ditandai dengan kata dia. Itu merupakan macam-macam dari sudut pandang. Kemudian amanat. Amanat ini merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat ataupun tersurat. Bisa langsung ditulis begitu atau dia bisa secara tersirat di dalam menyampaikan pesan moralnya. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini merupakan penambahan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Nah, unsur-unsur ini biasa terdiri dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, dan maksud dari latar belakang penulis ini biasa mempengaruhi cerpen yang dihasilkan karena seorang penulis cerpen dengan berbagai macam latar belakang bisa menciptakan unsur ekstrinsiknya sendiri. Kenapa? Karena beberapa hal yang bisa mempengaruhi latar belakang pengarang yang kemudian berdampak pada unsur ekstrinsik cerpen, seperti riwayat hidup, kondisi psikologis, aliran sastra penulis. Kemudian latar belakang masyarakat. Nah, dalam sebuah cerpen, latar belakang masyarakat ini bisa menjadi penentu nilai ekstrinsiknya. Adapun beberapa hal yang masuk dalam latar belakang masyarakat, yaitu seperti ideologi, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Nah, dan pada umumnya isi cerita pendek itu berpusat pada keadaan tempat tinggal yang dapat berpengaruh dalam karyanya. Misalnya kondisi perekonomian, situasi sosial politik, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Maksudnya itu unsur ekstrinsik. Yang terakhir ini adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Contohnya dari nilai-nilai tersebut seperti nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai agama. Yang bisa dimengerti ya anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dari cerpen tersebut. Yang pertama, di dalam menyusun cerpen itu kita harus memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama, di dalam penggunaan pendeskripsian fisik tokoh secara kuat. Hal ini akan membantu menggambarkan suasana yang tepat dan sesuai dengan ceritanya. Kemudian yang kedua, menggunakan frasa adverbial.
atau kata keterangan yang membantu menunjukkan latar tempat atau waktu, seperti di pagi hari, sore hari, atau di sebuah tempat pada peristiwa kejadian. Selain itu, juga harus menerapkan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung, atau bisa berupa dialog. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif untuk menambah kesan keestetikan sehingga akan menambah nilai kepuasan para pembaca. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat informal maupun semi-formal sesuai dengan peristiwa kejadian. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk adik-adik semua, jangan lupa belajar, tetap semangat belajarnya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, tugas di rumah kalian bisa membuat paling sedikit 3 halaman cerita cerpen. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati adik-adik semua, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.